Yo, selamat datang kembali di channel kita. Channel siapa lagi kalau bukan Sipil Kevin Raya yang hebat, yang bermanfaat. Yo, kali ini kita akan membahas tentang cara cepat lulus kuliah ilmu kuliah teknik sipil. Yo, kita cekidot. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk jangan pelit-pelit untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bagaimanakah cara cepat lulus kuliah untuk tepat waktu teknik sipil? Nah, biasanya untuk anak-anak teknik lulus kuliah dengan tepat waktu adalah prestasi tersendiri. Karena ilmu teknik terutama untuk teknik sipil ini sangat-sangat beragam ilmunya ya. Kebanyakan tentang ilmu perhitungan alias ilmu matematika. Yuk kita cekidot. Yes. Yuk, langkah pertama dan yang utama dulu adalah rajin masuk kuliah ya. Karena ada peribahasa dari Jerman, rajin pangkal pandai. Rajin dalam ini yang rajin gimana dulu harus kita jelaskan ya. Yaitu rajin masuk kuliah alias masuk kelas, rajin membaca buku perkuliahan, rajin bertanya bila belum paham, rajin berdiskusi, rajin mencatat hal yang penting, dan rajin mengerjakan dan mengumpulkan tugas kuliah tentunya. Oke, jadi rajin itu bisa dari masuk kuliah sampai dengan mengerjakan tugasnya. Karena gimana mau cepat lulus kuliah kalau nggak pernah masuk kuliah. Nah, seperti mahasiswa yang di sana-sana itu. Oke, yuk kita lanjut. Yaitu untuk langkah kedua ya, buat target dan rencana tiap studi ya. Ibarat kita orang mau berjalan, kita harus tahu rutenya seperti apa. Apakah lurus, nanjak, turun, ataupun berkelok-kelok ya. Cobalah cek untuk mata kuliah yang diambil tiap semester minimal dan maksimal berapa mata kuliah. Biasanya ada satu semester maksimal berapa SKS ya. Untuk kuliah selanjutnya SKS yang diambil berdasarkan nilai IPK semester sebelumnya. Jadi biasa untuk semester 1, semester awal-awal ditentukan dari kampus, tapi untuk semester selanjutnya tergantung nilai IPK kita. Kalau nilai IPK kita bagus di atas 3 apalagi cum laude, biasanya untuk pengambilan SKS bisa dilebihkan ya. Oke, yuk kita let's go lagi. Yang langkah ketiga yaitu mengikuti petunjuk dosen. Ini ada peribahasa dari Yunani lagi nih, tak kenal maka tak sayang. Setiap dosen itu biasa mempunyai aturan tersendiri untuk penilaian ya. Misalnya ada dosen yang masuk kelas minimal 80% dari nilai kehadiran. Kalau kurang dari itu ya dipastikan nilainya dapat nilai E alias ngulang. Yang biasa dapat nilai E, coba angkat tangan ya. Untuk mengetahui karakter masing-masing dosen, kita bisa mencoba untuk bertanya ke kakak kelas atau dosen yang lain. Oke. Untuk tugas terakhir atau skripsi, kita juga harus pintar nyari dosen pembimbing. Upayakan untuk mencari pembimbing yang memang ahli dalam bidangnya, ikuti saran dan petunjuknya ya. Intinya komunikasi ya. Oke, yuk kita cekidot lagi. Langkah yang keempat adalah bergabung dengan kelompok diskusi ya. Kalau kita sudah tahu kemampuan kita, ilmu kita kurang alias mungkin pikirannya cetek ya, karena mungkin sering belajar game itu yang lain masalah. Intinya kita merasa kalau kita ini sebagai mahasiswa masih kurang ilmunya untuk mendalami suatu pelajaran, kita bisa untuk ikut kelompok diskusi. Bergabung dengan kelompok diskusi ini untuk belajar bersama. Tentunya kelompok diskusi ini beranggotakan dari mahasiswa yang memang memiliki reputasi prestasi akademis yang baik. Jadi jangan cuma masa diskusi. Kalau diskusi temennya sama-sama nggak ngerti, ya percuma ngabisin waktu. Makanya harus berdiskusi dengan
memang yang kita anggap mahasiswa itu brilian, cerdas lah istilahnya seperti itu. Yuk kita cekidot lagi. Nah, langkah kelima, selesaikan tugas waktu. Nah, jangan menunda-nunda tugas kuliah seperti mahasiswa yang di sana-sana. Kalau yang lihat ini insya Allah mahasiswanya rajin. Bila dibiarkan tugas terus-menerus akan menjadi menumpuk. Oh jelas. Tugas kuliah teknik biasanya tiap minggu. Nah, tiap minggu ada, tugas akhir semester juga ada, ataupun tugas besar tiap mata kuliah, ataupun mungkin tugas praktikum. Biasakan untuk selalu menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk. Biasanya teknik sipilnya tugasnya banyak, tiap minggu ada tugas, akhir semester ada tugas, tiap mata kuliah ada tugas besar, atau mungkin ada tugas praktikum. Jadi jangan biarkan masa mudamu sia-sia. Hempaskan, cepat kerjakan, kumpulkan, oke? Biar cepat lulus. Yuk kita lanjut langkah yang 6. Bagus, burungnya terbang. Yaitu menguasai software ya. Kuasai software yang memudahkan untuk mengerjakan tugas kuliah. Jadi biar biar kita dapat menyelesaikan tugas kuliah dengan baik, dengan cepat, kita juga butuh alat, yaitu menguasai software. Ini beberapa diantara, ada Microsoft Word yang kita dasar-dasar dulu, misalnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, paling tidak 3 ini sudah kita kuasai. Ada AutoCAD, yaitu tentang menggambar, SketchUp itu juga tentang menggambar juga, SAP 2000 yaitu tentang ilmu struktur, ETAP juga sama ilmu struktur, dan juga ada Microsoft Project ya. Oke, kita sedikit lagi. Nah, ini langkah yang paling akhir ya, yaitu komitmen. Nah, cara nomor 1 sampai dengan akan berhasil bila ditunjang dengan adanya komitmen. Nah, tadi ada langkah 1 sampai 6. Kalau cuma sekedar rencana tanpa ada komitmen yang jelas, ya percuma maning, sama-sama nggak bakalan bisa ya. Kalau belum tahu apa itu komitmen, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sampai ke situ juga ya. Yaitu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu ya. Jadi istilah kerennya ya, antara rencana dan tindakan itu sama lah, seperti itu ya. Itu paling tadi 7 langkah komitmen 7 langkah cara lulus kuliah tepat waktu ya untuk teknik sipil ya. Semoga yang melihat video ini dan kebetulan juga anak teknik sipil cepat lulus, doanya ya, amin. Moga-moga bisa 4 tahun on time atau bisa 3,5 tahun, is the best. Oke, mungkin cukup kali ini, untuk ini video ini cukup ini saja. Mungkin besok-besok bisa dilanjut dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih, thank you.